Ini kedatangan saya untuk keempat kalinya dari Batam ke Pulau Riau ke Jakarta. Keempat DJPL, dana jaminan pasca tambang sebesar 168 miliar. Dana itu raib. Hasil supervisi KPK tahun 2018, dana itu raib 168 miliar. Yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada reboisasi. Ini jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada reboisasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapak sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan, diteken oleh Direktur Penyidikan. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan. Kehadiran kita di sini untuk mendesak Ketua Umum Partai Gerindra selaku Presiden Republik ini, yang mana dalam bukunya Paradok Indonesia dia mengatakan kekhawatiran tentang korupsi. Bahkan setelah jadi presiden, beliau juga mengatakan akan memburu korupsi sampai ke Antartika. Yang kita mau adalah bagaimana Prabowo melakukan intervensi. Intervensi bukan tanda kutip, tapi melakukan kewenangannya untuk mendesak Jaksa Agung segera menangkap koruptor tersebut gitu loh. Saya sama Niko sama Bang Iskandar ini, tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan. Ke Bintan ya? Iya. Iya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini? Katanya lapor Gerindra, lapor. Giliran kita lapor, malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga. Pertanyaan itu kita tanyakan kepada Gerindra dan Prabowo. Kenapa Pak? Ini rakyat lagi lapor. Saya datang ke gedung ini, langsung menuju ke lantai 3. Jumpa dengan Bapak Anwar. Dia salah satu petinggi di Gerindra. Dia menyampaikan kepada saya akan menindaklanjuti laporan ini karena datanya valid. Ternyata sekian tahun berjalan tidak tanggapan. Nah, ini saya minta bantu kepada aktivis nasional. Akhirnya jatuh kepada sidik. Ya, yang diteken oleh Bintang 2, Direktur Penyidikan. Jadi begini, kami berharap tindakan hukum ini bisa dilaksanakan dengan prosedural. Ini Indonesia, jangan sampai setiap ada kasus yang menyangkut pejabat harus massa yang turun. Masa iya ini harus massa lagi? Kami udah mengambil langkah semuanya sampai ke Gerindra. Jangan sampai, karena kalau sudah massa yang turun, akhirnya nggak kondusif daerah. Yang mestinya ada masalah lain yang bisa diselesaikan, tapi nggak diselesaikan. Ya akhirnya massa. Kami ini masih bersabar. Jangan sampai massa yang turun. Batam yang lagi damai, Kepulauan Riau yang lagi damai, gara-gara kasus ini tidak ditindaklanjuti, akhirnya mau nggak mau rakyat bersatu, masa turun, masa harus begitu. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelum masa turun lebih baik selesaikan kasus ini. Ini sesuai hukum kok. Kami bukan menuntut sesuatu yang di luar hukum. Sesuai hukum. Jangan cuma rakyat yang dihukum. Kita cuma mau proses hukum. Kita mau hukum itu jangan tajamnya ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajamnya ke rakyat kecil, tapi tumpul ke pejabat. Kita mau hukum ini berada pada koridornya, bukan menjadi alat bargaining position, bukan menjadi alat kepentingan politik untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap individu tertentu. Yang kita mau kalau pejabat salah ya dihukum dong. Jadi kita mendesak Presiden Prabowo untuk segera menjunjung tinggi hukum dan mengadili dan menangkap serta mengadili orang-orang yang bersalah, termasuk nih kasus korupsi di Bintan.